Beribadah adalah membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita harus sungguh-sungguh menjaga sikap dan hati yang benar untuk mempermuliakan Tuhan dalam kita beribadah. Jadi walaupun kita saat ini hanya bisa beribadah di rumah, tidak ada seorang pun yang melihat kita, namun kita harus tahu, kita harus sadar bahwa Tuhan menilai sikap hati kita yang sungguh. Jadi marilah ketika kita beribadah, kita usahakan tepat waktu mulai ibadah, berpakaian yang rapi, jangan lupa membawa Alkitab, sikap beribadah yang benar, dan memberikan apa yang harus kita berikan. Memberikan kolekte, perpuluhan, tidak boleh dilupakan. Dan kita juga harus menonton ibadah itu sampai dengan selesai. Bukan hanya menonton, tetapi kita sungguh-sungguh beribadah melaluinya. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi beribadah, walaupun masih dari rumah, tapi puji Tuhan. Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah boleh sehat, boleh tetap semangat menaikkan setiap pujian bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita hampiri Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Hari ini Tuhan kami ada Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan kami boleh datang Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tangan Bapakku datang Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Bapakku datang. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu, yes Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Bimbang Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Na 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 na. Ada lagi Bapakku datang Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Kau selalu ada bagi kami Tuhan, ada bagiku, maka kami tidak akan pernah takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Katakan lagi, kami takkan takut Tuhan, karena ada Engkau yang beserta kami Bapa. Yes Tuhan, sebab Kau beserta dengan kami, dan kami takkan bimbang. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Kami mau nyanyikan ucapan syukur kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Lagi kami mau nyanyi haleluya, haleluya. Yes Tuhan, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Tuhan perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan lagi, sungguh Kau hebat. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Na 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 na. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kau Allah yang dapat kami andalkan Tuhan, Kau Allah yang hebat Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, Kau ajaib
haleluya. Yes Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu yang selalu sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur, Kau Allah penghibur kami, Kau Allah yang menguatkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hari ini Bapa, apa yang kami naikkan, apa yang kami nyanyikan Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan, lebih menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai Tuhan ibadah ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita katakan Allah bangkit, karena dengan kekuatan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Karena kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kita serahkan semua musuh, amin. Oh, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, oh, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, oh, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, oh, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan lagi Allah bangkit, Allah bangkit, yes, bersoraklah, hey, Allah bangkit. Mari bernyanyilah, musuh dikalahkan, oh, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan lagi Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Semua bukan karena kekuatan kita, sampai hari ini kita masih ada Tuhan pelihara, bukan karena kita hebat,
Tapi kita percaya karena kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang selalu memberikan kita harapan. Hari lepas hari mungkin ketakutan semakin ada karena memang si corona itu belum habis. Tapi biarlah kita tetap berharap sama Tuhan, karena kita percaya ketika kita berharap, ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan kami boleh ada, kami boleh sampai hari ini Tuhan berdiri Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang selalu di samping kami, sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami daripada-Mu Tuhan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Dan ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Kami daripada Engkau Yesus. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami hanya ingin memandang Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Kami ingin dan berseru Tuhan. berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang
Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih kita mau mendengarkan kebenaran firman saat pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita sudah mempersiapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berbicara Tuhan di dalam hati kami Tuhan, apa yang Tuhan mau. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan. Kuduskan, sucikan hidup kami Tuhan, agar kami lebih lagi memahami Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya bahwa walaupun saat ini Tuhan masih izinkan kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing, tetapi biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Kita tetap semangat mau beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi saat ini mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul khotbah pagi hari ini adalah doa mengubah keadaan. Saya akan membaca di dalam Mazmur 66 ayat 19. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab masing-masing ya. Di dalam Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Jadi Mazmur Daud pada saat pagi hari ini adalah berbicara tentang doa ya. Mazmur Daud mengimani dan mengaminkan bahwa apa yang dia sudah doakan, Tuhan sudah perhatikan dan Tuhan sudah dengar. Sesuai dengan judul khotbah pagi hari ini adalah doa mengubah keadaan. Saya akan menceritakan satu ilustrasi seorang anak muda yang dia mengadakan reuni dengan anak-anak teman-teman SMA-nya, dan pada saat itu ketika mereka akan mulai makan ya, mereka mulai mengadakan jamuan makan, anak muda ini berdoa terlebih dahulu sebelum dia makan. Lalu teman-temannya berbisik dan mereka mengatakan kepada anak muda ini, "Hai Geni, apakah itu kebiasaan di dalam rumahmu dan seisi rumahmu melakukan hal seperti itu sebelum makan harus berdoa?" Lalu anak muda ini berkata kepada teman-temannya, dia mengatakan bahwa tidak, di rumah saya, anjing saya, ya, kucing saya, bahkan burung peliharaan adik saya, mereka waktu mau makan mereka tidak berdoa. Dan teman-temannya semuanya terdiam. Dari sini kita diingatkan bahwa sebagai makhluk hidup, sebagai orang yang bernafas, Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa apapun keadaan kita ya. Nah, di latar belakang dari kitab Mazmur ini ya, di dalam Mazmur 66 ini berbicara tentang ungkapan doa kepada Allah, tentang bagaimana kepercayaan, kasih, penyembahan kepada Allah, ucapan syukur dan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kenapa ada doa yang seperti ini? Karena di dalam ayat ini ada kekecewaan, kesesakan yang mendalam, ketakutan, kekhawatiran, penghinaan dan seruan untuk pembebasan, kesembuhan dan pembenaran. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, situasi apa, keadaan apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini? Ya. Kalau situasi pemazmur, saya sudah katakan bahwa dia sedang mengalami kekecewaan, kesesakan yang sangat mendalam. Sedang dalam keadaan apakah Bapak Ibu saat ini? Sedang bahagiakah? Atau sedang sulit? Atau sedang lelah? Atau ada masalah yang bertubi-tubi? Sepertinya tidak ada jalan keluar. Ditambah dengan situasi pandemik saat ini ya. Ini sungguh membuat orang-orang sangat berat keadaannya atau masalahnya. Lalu mungkin di antara Bapak Ibu bertanya, bagaimana supaya saya terbebas dari keadaan ini? Keadaan yang sulit ini. Ya. Bagaimana caranya saya bisa terbebas dari keadaan ini? Seperti yang dialami oleh pemazmur pada saat itu. Yang perlu kita lakukan adalah tetaplah kita berdoa. Ya. Karena apa? Doa mengubah keadaan kita. Doa yang mengubah keadaan itu
doa yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bertanya ya. Bagaimana bisa mengubah keadaan? Saya sudah berdoa setiap hari. Bahkan pagi bangun tidur saya berdoa, siang saya berdoa, malam saya berdoa, setiap saat saya berdoa. Tetapi kenapa keadaan saya tidak berubah? Kenapa saya tetap mengalami hal yang seperti ini? Ya. Saya mau katakan bahwa doa yang mengubah keadaan, yang pertama adalah doa yang terdapat pengudusan Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana doa kita bisa membawa satu perubahan, bisa mengubah keadaan kita? Yaitu doa yang di dalamnya ada pengudusan Allah. Kita mengakui kekudusan Allah, dan kita tahu doa kita adalah doa kepada Tuhan yang benar. Seberapa sering kita berdoa, tetapi kita tidak memahami doa kita ditujukan kepada siapa? Ya, saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang mana? Apakah kita memiliki kepercayaan bahwa doa kita berikan kepada Tuhan yang benar? Yang di dalamnya ada Allah yang kudus, yang kita kuduskan setiap saat. Allah yang kudus itu dapat menguduskan hidup kita ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Doa yang mengubah keadaan kita adalah doa di dalam kekudusan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, pikiran kita, sikap kita jauh daripada kekudusan. Ya, kita sering mengatakan saya rajin berdoa, saya bisa berdoa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tetapi ketika kita tidak menjaga kekudusan kita seperti Allah yang kudus, maka saya mau katakan perubahan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Ya, karena hanya di dalam kekudusan Allah kita melihat perubahan demi perubahan keadaan atau situasi hidup kita. Berbicara tentang kekudusan adalah berbicara tentang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Bagaimana kerajaan Allah itu bisa hadir di muka bumi? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang ada di dalam hidup kita dan juga di atas bumi ini. Artinya apa? Ketika kita percaya bahwa pemerintahan Allah ada di dalam hidup kita, maka kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang terjadi kita percayakan semua kepada Allah, tidak memaksakan kehendak kita. Ya. Yang terpenting dalam hidup kita adalah pengudusan. Yang pertama, pengudusan hidup kita terjadi atas hidup kita. Yang kedua, bagaimana doa kita bisa mengubah keadaan kita? Yang kedua adalah doa yang di dalamnya ada iman dan ucapan syukur. Doa yang di dalamnya ada iman dan ucapan syukur. Kembali di dalam Mazmur 66 tadi, Mazmur 66, Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama dengan saya. Mazmur 66 ayat 13, di situ dikatakan, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Artinya apa di sini? Aku akan membawa korban bakaran. Artinya ucapan syukur kita berikan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Kita harus memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam berdoa kita perlu mengingat seberapa besar karya Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya. Seberapa banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Berdoa bukan hanya berbicara tentang apa yang kita minta, tetapi ucapan syukur kita bagaimana Tuhan sudah begitu baik, sudah begitu luar biasa. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kita mengucap syukur. Sampai saat ini Allah tetap memberkati hidup kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Sehingga apa? Ketika kita penuh dengan ucapan syukur,
Walaupun doa-doa kita, pergumulan kita belum terjawab, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Tetapi kita akan flashback ke belakang, kita melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan banyak hal buat kita. Inilah alasan kenapa kita harus terus mengucap syukur di dalam doa kita. Sehingga itu mengubahkan hidup kita, sikap kita, cara pandang kita kepada Tuhan. Ya. Ini akan mengubah hidup kita. Dan tidak memaksakan kehendak diri kita sendiri. Bapak Ibu tahu bahwa doa itu adalah hubungan atau komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Walaupun belum terlihat hasilnya, kita harus terus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Ada cerita dua orang kakak beradik, ya. Dia mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan tentang cerita ini, ya. Mereka sedang memancing di laut, naik ke dalam sebuah perahu. Dan ketika si kakak ini memancing tidak mendapatkan ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya dapat ikan yang banyak, nanti uangnya akan saya jual, ikannya akan saya jual, uangnya akan saya berikan ke gereja, ya, sebagai persembahan. Ya. Terus ketika mereka sedang memancing, dapatlah ikan yang banyak. Lalu adiknya berbicara kepada kakaknya, kakak, kalau kita ini semua jual dan uangnya kita berikan kepada gereja, nanti kita makan apa? Lalu kakaknya berbisik kepada adiknya, dia bilang begini, tenang saja, saya tadi sedang merayu Tuhan dan saya sedang membohongi Tuhan, gak akan saya jual ikan ini untuk saya berikan kepada gereja, tenang saja. Setelah kakaknya berbicara demikian, tiba-tiba ada angin yang sangat besar. Ya, menghancurkan kapal mereka dan mereka terombang-ambing di laut. Dan ketika mereka sampai di pinggir, ya di pantai, mereka kembali lagi dan ombak itu menghancurkan gubuk mereka. Ya. Dan si kakak ini menyesal, kakak beradik ini menyesal, kenapa saya mempermainkan Tuhan? Ya. Kadang-kadang kita tidak mengucap syukur oleh karena keadaan kita, karena keegoisan kita, karena keserakahan kita. Kita ingin lebih, tetapi kita lupa bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu sudah sangat luar biasa bagi kita, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu, mari kita belajar mengucap syukur. Ya, doa yang mengubah adalah doa yang penuh iman dan ucapan syukur. Dengan iman artinya kita percaya dalam doa kita telah menerimanya, ya. Bukan hanya secara fisik, tetapi di dalam roh kita percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah mendapatkannya. Dan saya percaya dengan iman yang seperti ini kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita, ya. Terjadi atas hidup kita. Saya akan mengajak lagi Bapak Ibu membaca di dalam Markus 11 ayat 24 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Ayat 24 mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah, kita hanya berdoa, datang kepada Tuhan dan katakan apa yang menjadi keadaan kita pada saat ini, situasi apa yang sedang kita hadapi kita katakan kepada Tuhan. Dan kita mau melihat dengan iman kita bahwa Tuhan sudah memberikannya bagi kita, ya. Iman, ya. Kita harus berdoa dengan iman kita. Dan saya percaya iman dapat membuahkan jawaban doa. Ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 di situ dikatakan bahwa Elia adalah orang biasa, tetapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan menghentikan atau tidak memberikan hujan selama 3 tahun. Bapak Ibu, kenapa di sini dikatakan Elia orang biasa? Mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu baca supaya kita tahu belajar tentang firman Tuhan ini. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 di situ dikatakan
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di dalam ayat 18 dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia dan kita itu sama. Kenapa firman Tuhan menjelaskan bahwa Elia adalah orang biasa? Supaya kita memahami Elia tidak diberikan hal yang khusus. Dia bukan orang yang sakti. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan tidak. Tetapi di sini rahasianya, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Tuhan melakukan apa yang seperti Elia doakan. Di situ dikatakan supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun. Ini adalah doa dengan iman kita. Apa yang kita imani saat ini? Apa yang ingin kita doakan saat ini? Imani di dalam rohmu bahwa itu sudah terjadi. Dan saya percaya bahwa Allah bekerja di dalam iman kita. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menghendaki supaya kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa yang akan mengubah keadaan kita. Berdoalah dengan iman kita, dengan kesungguh-sungguhan kita. Ya. Ketiga adalah doa yang dilakukan karena hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana supaya keadaan kita lebih berubah lagi? Berubah. Keadaan kita berubah. Ya. Jalinlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Jalinlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam Matius 14, Matius 14 ayat 22 dikatakan di situ, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus adalah seorang anak dan dia tahu dia harus terus komunikasi dengan Bapaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghendaki komunikasi dengan kita. Jalinlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berikan waktumu ya kepada Tuhan. Mungkin saat pagi hari atau siang hari kita banyak sekali waktu di rumah. Kita bisa masuk ke dalam kamar. Seorang diri kita datang kepada Tuhan. Berbicara ya. Ada waktunya kita menyempatkan diri bersama dengan Tuhan, ya. Hanya berdua dengan Tuhan, mengatakan apa yang terjadi atas hidup kita, ya. Berikan waktumu karena Tuhan menghendaki hal yang seperti ini. Hubungan yang intim, Tuhan Yesus sudah melakukannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia berdoa seorang diri. Ia sendirian di situ. Berapa kali kita datang kepada Tuhan dengan sendirian kita? Datang sendiri, kita menghadap Tuhan, kita berbicara, kita menyembah Dia, kita menjalin hubungan yang dekat sehingga kita merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar intim dengan kita. Kalau kita sudah mengenal seseorang, kita tahu luar dalamnya, kita akan tahu dia mau kemana, apa maksudnya. Dia ngomong sesuatu yang salah, mungkin kita tahu, oh maksudnya dia begini gitu ya. Kita mengerti ketika kita dekat dengan seseorang. Mungkin seorang suami atau istri ingin berdua dengan istrinya, memberikan waktu untuk berdua, tidak diganggu oleh anak, tidak diganggu oleh yang lainnya. Karena apa? Ingin berbicara sesuatu yang intim, ingin berbicara sesuatu yang orang lain tidak ingin dengar. Kadang-kala kita dengan Tuhan harus seperti itu. Setiap saat kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, berikan waktumu dengan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Yang keempat, doa yang berfokus pada orang lain. Ya. Bagaimana doa itu dapat mengubah keadaan kita? Yang pertama tadi, doa yang sesuai dengan kehendak Allah, yang di dalamnya ada pengudusan Allah. Yang kedua, doa yang di dalamnya ada iman dan ucapan syukur. Yang ketiga, doa yang di dalamnya ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Yang keempat, doa yang berfokus pada orang lain. Saya mau katakan, ketika kita berdoa buat orang lain, saya percaya bahwa landasan ketika kita mendoakan orang lain adalah kasih. Ya.
Kalau kita tidak mengasihi orang lain, saya percaya kita tidak akan mungkin bisa mendoakan orang. Mungkin untuk berdoa diri kita sendiri aja susah ya. Bagaimana mendoakan orang lain gitu ya. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh Dia. Doa mengajari kita untuk mementingkan orang lain. Artinya apa? Kita harus bersyafaat untuk kebutuhan orang lain. Namun sebelum kita berdoa buat orang lain, kita koreksi kembali diri kita. Apakah kita sudah beres? Apakah kita sudah bisa mengampuni orang lain? Kalau kita penuh dengan dendam, kita penuh dengan kepahitan, kita penuh dengan kemarahan, bagaimana kita bisa berdoa buat orang lain? Bagaimana kita boleh bersyafaat? Saat ini pandemik terjadi atas bangsa kita. Bagaimana kita berdoa buat para medis? Bagaimana kita bisa berdoa buat orang-orang yang sakit? Bagaimana kita berdoa buat tetangga kiri kanan supaya mereka tidak terkena COVID ini? Kalau tidak ada kasih, ya. Di depan rumah saya ada seorang anak gadis yang sedang sakit kanker. Setiap malam kami berdoa. Secara hubungan, mereka masih baru. Kami belum ada hubungan yang terlalu dekat, ya hanya sekedar. Tapi setiap malam kami membawa anak ini ke dalam doa. Karena apa? Karena kami mengasihi jiwa ini. Kami rindu suatu saat kami bisa berdoa dan menyampaikan kebenaran Tuhan kepada anak ini. Itu adalah dilandasi dengan kasih. Bapak Ibu, waktu kita sangat banyak. Kita mau berdoa kepada orang-orang di sekitar kita. Doa kita bisa mengubah keadaan. Doa kita bisa mengubahkan situasi yang saat ini terjadi. Ya. Doa kita bisa mengubahkan. Saya percaya suatu saat pandemik ini akan hilang oleh karena doa anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya yang terus memberikan hatinya berdoa untuk situasi dan keadaan yang sulit saat ini. Puji nama Tuhan, kita percaya walaupun di luar sana orang mengeluh, orang mengalami kesulitan, tetapi di dalam Tuhan kita melihat bahwa hidup kita dibebaskan, hidup kita penuh dengan sukacita. Ya, oleh karena itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh, memohon berkat Allah atas hidupmu, atas ekonomimu. Ingatlah, teruslah berdoa dan jangan berhenti. Ya, jangan putus asa ketika kita berdoa, ketika belum terjawab, pandemik masih ada, udahlah capek berdoa. Ya, ngapainlah berdoa, tetap aja begini-begini aja gitu. Tidak, kita harus terus berdoa sampai kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Dan saudara akan melihat sesuatu terjadi atas hidupmu. Karena kita percaya bahwa kuasa Allah tidak ada batasnya. Ya. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan saya percaya hidup kita, hidup saudara, keadaan kita bisa diubahkan oleh karena kita berubah. Oleh karena kita memahami pengetahuan yang benar tentang Tuhan di dalam doa. Jadi mulai saat ini bukan hanya meminta, tetapi ucaplah syukur kepada Tuhan. Walaupun sulit, tetapi kita mau belajar. Amin Bapak Ibu. Kita mau mengakhiri firman Tuhan saat pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati. Dan saya rindu bahwa kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk situasi yang terjadi saat ini, supaya Tuhan mengubahkan keadaan ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kadangkala kami menginginkan pembenaran, kami menginginkan kebebasan, kami menginginkan situasi yang indah terjadi atas hidup kami. Tetapi kami sulit mengubahnya Tuhan. Kami sulit mengubah menjadi sesuatu yang indah. Dan kalau saat ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk memahami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Berkatilah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu hidup bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.